Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah baru dari kami. Kisah sejarah terkadang menyingkap banyak cerita yang tak terduga-duga. Sejatinya, sejarah mengajak dan mengajarkan kita untuk belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Salah satu wacana sejarah yang dapat diambil pelajarannya, adalah tentang hilangnya Dukuh Legetang di Dieng, yang hanya dalam waktu semalam. Suatu narasi yang mungkin jadi ironi sepanjang sejarah. Begitulah memori kolektif yang melekat di masyarakat tatkala menyebut Dukuh Legetang sebagai Dukuh Sodom. Kisah ironinya berbuntut pada kepercayaan rakyat Dieng, tentang adanya azab yang menimpa rakyat Legetang, yang kerap menyimpang bak kaum Sodom. Barangkali, Legetang adalah narasi tentang bencana yang tidak biasa, tulis Anton Hendrawan, salah satu penulis yang terlibat dalam buku Bawana Winasis Dieng, Budaya Tak Terkatakan, terbitan 2021. Secara geografis, Dukuh Legetang sama halnya dengan dukuh di desa-desa lain di dataran tinggi Dieng, yang memiliki kondisi tanah yang subur, dan masyarakat menggantungkan kehidupan pada perkebunan. Kesuburan tanah di Dukuh Legetang ini, konon melebihi kesuburan tanah-tanah lain di kawasan sekitarnya. Naas, segala keindahan lanskap itu berubah, tatkala pada 17 April 1955, bencana mengerikan itu menimpa mereka. Malam itu, tatkala Dukuh Legetang yang terletak di Desa Pekasiran, di kawasan Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, diguyur hujan lebat sekira jam 11 malam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti benda besar jatuh, dan suara itu pun terdengar sampai ke desa-desa sekitarnya. Lantas, bunyi gemuruh itu menarik perhatian meski hujan lebat dan gelap. Sayangnya, tak ada warga yang berani mendekat untuk mengidentifikasi gemuruh yang menerpa Legetang. Ketika terang pagi menjelang, dukuh itu dilaporkan menghilang. Dukuh malang itu hilang, seketika rata dengan tanah dan tertimbun tanah longsor, yang diduga berasal dari Gunung Pengamun-Amun di dekatnya. Gunung itu rompal seakan hilang sebagian. Permukaan dukuh bukan saja tertimpa, tapi berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Dukuh Legetang yang semula berupa lembah, kini tak ubahnya sebuah gundukan tanah yang menyerupai bukit. Bencana mengerikan ini, diperkirakan telah mengubur 351 warga yang ada di Dukuh Legetang. Hanya menyisakan satu orang, dan cerita tentang orang yang selamat ini pun masih simpang siur. Menariknya, di balik kemalangan yang menimpa dukuh ini, narasi berbau misteri berbalut keagamaan menyelimuti kisahnya. Dukuh Legetang Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, diisukan terkena azab akibat tindak rakyatnya yang menyimpang.
Konon, penduduk desa tersebut kerap melakukan perbuatan menyimpang, hingga Tuhan murka, dan mendatangkan azab berupa tanah longsor. Tragedi desa yang hilang di Dieng itu pun menimbulkan banyak cerita atau kisah misteri. Bahkan, banyak yang mengait-kaitkan tragedi itu dengan kisah Sodom dan Gomora, yang merupakan dua kota yang dihancurkan Tuhan, karena perbuatan laknat penduduknya. Konon, penduduk Sodom dan Gomora, kerap melakukan perbuatan yang menyimpang, hingga Tuhan murka, dan membinasakan kota dan seluruh isinya. Misteri Dukuh Legetang, sebagai desa yang hilang di kawasan dataran tinggi Dieng, karena penduduknya kerap menyimpang ini, turut diperkuat Taufikur Rohim, dalam Journal of Islamic Civilization, yang berjudul, Islamic Youth Participation in the Emergence of Local Ritual, Encountering the Spirit of Islam in the Local Tradition, terbitan 2020. Dalam jurnal itu dituliskan, sebelum longsor, Legetang terkenal dengan hasil panennya, dan penduduknya juga berkecukupan. Meski demikian, masyarakat di desa itu tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan. Ada beberapa perilaku yang dilarang oleh agama, seperti praktik perjudian, penyimpangan seksual, dan kurangnya praktik keagamaan. Konon, setiap malam penduduk sekitar menggelar tarian erotis, yang diakhiri dengan orientasi seksual di antara mereka. Dan pada malam bencana, mereka melakukan kegiatan yang dilarang itu. Kebanyakan orang di sana mempercayai, dan meyakini bahwa dukuh itu terkutuk. Sebab, antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat jurang dan sungai yang cukup dalam. Namun, pada kenyataannya longsoran yang dikirim dari gunung itu, seakan melompati sungai, dan langsung menjatuhi Legetang. Inilah yang memperkuat narasi azab yang menimbun, dan menghilangkan Dukuh Legetang dalam semalam. Banyak kesaksian yang menyebut, bahwa di antara kaki gunung sampai ke perbatasan kawasan pemukiman di Legetang, sama sekali tidak tertimbun longsoran, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter. Dengan demikian, bencana ini terkait dengan sikap warga Legetang, sebagai hukuman bagi mereka secara konsekuen. Setidaknya, sejarah telah menjadi ajang pembelajaran bagi warga di kawasan Pekasiran, yang memiliki trauma masa lalu akibat bencana tersebut. Sebagai pengingat guna memperingati sejarah kelam itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam bertuliskan, Tugu Peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang, serta 19 orang tamu, dari lain-lain desa, sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun, pada tanggal 16-17, bulan 4, tahun 1955. Alhasil, peristiwa hilangnya Dukuh Legetang dalam waktu semalam ini, menjadi hikmah bagi sejarah kelam, dan memori kolektif rakyatnya. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Berbagi Kisah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Agar semakin banyak warga masyarakat yang selalu bangga akan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.